Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Norsafitri, NIM 24 dari D3 Teknik Elektromedik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan peralatan medik dengan judul Wireless Baby Vital Signs Monitoring Parameter Suhu dan Respiration Rate. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian sebelumnya, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Alat monitoring merupakan alat yang berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan pasien. Monitoring status kesehatan bayi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat mendeteksi adanya masalah kesehatan, khususnya pada bayi prematur. Bayi prematur tentunya memerlukan perawatan intensif. Oleh karena itu, bayi prematur diletakkan dalam baby inkubator. Hal ini dilakukan agar si bayi tetap berada dalam kondisi nyaman layaknya di rahim ibu. Bayi prematur merupakan bayi yang lahir sebelum usia kehamilan minggu ke-37 dihitung dari hari pertama haid terakhir. Akibat terlahir dini, organ pada tubuh bayi seperti paru-paru, jantung, serta sistem pernafasan tentunya belum berkembang sempurna. Sehingga dengan hal ini diperlukan pemantauan khusus. Selain pemantauan suhu dan kelembaban pada baby inkubator, bayi prematur sendiri juga memerlukan pemantauan tanda vital seperti suhu tubuh, denyut jantung, laju pernafasan, serta saturasi oksigen dalam tubuh. Perawat dalam kinerjanya ketika memonitor baby inkubator harus dilakukan secara konvensional, yaitu dengan mendatangi ruangan neonatal dan memonitori satu persatu baby inkubator pada ruang neonatal untuk memeriksa perkembangan kondisi si bayi, sehingga menyebabkan efektivitas pelayanan rumah sakit menjadi terganggu. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan alat monitoring baby inkubator dengan jarak jauh sehingga monitoring tetap dapat dilakukan meskipun perawat berada dalam ruangan yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, dibuat oleh Diah Arum Kurniasari dan Hamdan Syarif, sebuah laporan penelitian dengan judul Monitoring Baby Inkubator berbasis personal komputer melalui transmitter dan receiver. Dalam penelitian ini, parameter respiration rate masih belum ada, serta indikator apabila nilai dari parameter monitoring tidak sesuai dengan nilai normal juga belum ada. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2015, dilakukan pengembangan oleh Angga Irsyad dengan judul Monitoring Baby Inkubator via Wireless dilengkapi dengan nurse call, BPM, suhu skin, dan indikator bayi ngompol. Pada penelitian ini membahas mengenai pembuatan alat monitoring bayi di dalam baby inkubator dengan menggunakan HC11 sebagai modul wireless dan memonitor suhu skin, BPM bayi di dalam baby inkubator serta terdapat indikator bayi ngompol. Pada penelitian tersebut, modul wireless HC11 kurang efektif dalam pengiriman data. Selain harus memasangkan modul tambahan pada alat, pengiriman juga terbatas oleh jarak. Dan berikutnya pada tahun 2017 oleh Vikram Singh R. Parihar dan kawan-kawan melakukan penelitian mengenai heartbeat dan temperatur monitoring system for remote patient using Arduino. Penelitian ini masih menggunakan LCD untuk tampilan alat, serta parameter respiration rate masih belum ada. Dan penelitian terbaru yaitu pada tahun 2020 oleh Hanifa Septa Gisela dan Mirsa Fisabila dilakukan penelitian dengan judul Wireless Baby Vital Sense Monitoring Sinyal SpO2, suhu, dan BPM. Dalam penelitian tersebut masih belum disertai parameter respiration rate serta indikator parameter apabila tidak sesuai dengan normal juga belum ada. Batasan masalah.
Terdapat 7 batasan masalah, yaitu monitoring yang dilakukan hanya untuk 2 bayi pada baby inkubator, menampilkan nilai suhu tubuh bayi yang berada dalam baby inkubator menggunakan sensor DS18B20, menampilkan nilai respiration rate pada bayi yang berada dalam baby inkubator menggunakan sensor piezoelektrik, menggunakan modul wireless HC05, menggunakan microcontroller Arduino Nano, PC, personal komputer yang digunakan untuk memonitoring, dan yang terakhir yaitu menggunakan program Delphi untuk display pada personal komputer. Selanjutnya, rumusan masalah. Dapatkah dibuat wireless baby vital sense monitoring yang memantau suhu, skin, dan laju pernapasan? Tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Dibuatnya alat wireless baby vital sense monitoring yang memantau nilai suhu skin dan laju pernafasan. Tujuan khusus, menampilkan nilai suhu kulit bayi. Yang kedua, menampilkan nilai laju pernafasan pada bayi. Membuat software menggunakan Delphi untuk display personal komputer, merangkai modul wireless antara microcontroller dan PC. Manfaat yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, meningkatkan wawasan pengetahuan di bidang alat lab support dan juga khususnya monitoring baby vital sense monitoring pada baby inkubator. Manfaat praktis, dapat mempermudah pemantauan kondisi bayi pada baby inkubator, dapat mempermudah mengecek suhu kulit bayi pada bayi yang ada di dalam baby inkubator secara kontinu. Dan yang terakhir yaitu dapat mempermudah mengecek laju pernafasan pada bayi yang ada di dalam baby inkubator secara kontinu. Selanjutnya, dasar teori. Yang pertama, bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir saat umur kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan kurang dari 2.500 gram. Berbeda dengan bayi cukup bulan, bayi prematur merupakan kelompok bayi yang berisiko tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmatangan sistem organ tubuh pada bayi prematur, seperti organ paru-paru, jantung, ginjal, hati, dan sistem pencernaan. Yang kedua, baby inkubator. Baby inkubator merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghangatkan bayi yang baru lahir dan sering digunakan pada bayi yang lahir secara prematur, sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi pernafasan pada bayi dan untuk mengisolasi bayi yang baru lahir, terutama bayi yang lahir secara prematur dari lingkungan luar. Yang ketiga, suhu bayi. Temperatur atau suhu merupakan besaran pokok yang mengukur derajat panas suatu benda atau makhluk hidup. Suhu normal bayi berkisar dari 36,5 hingga 37 derajat Celcius. Bayi dapat dianggap mengalami demam ketika suhu tubuhnya meningkat hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Bila diukur dari dubur atau suhu rektal, 37,5 derajat Celcius ketika diukur dari mulut, atau 37,2 derajat Celcius jika diukur dari ketiak atau aksila. Yang keempat yaitu pernafasan. Pernafasan atau respiration adalah proses yang menyebabkan oksigen masuk ke paru-paru dan mencapai sel-sel tubuh, serta proses dalam arah sebaliknya yang menyebabkan karbon dioksida keluar dari tubuh melalui hidung atau mulut. Laju pernafasan atau biasa disebut dengan respiration rate dipengaruhi oleh suhu, usia, aktivitas. Pada bayi baru lahir, laju pernafasan berkisar antara 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian cenderung menurun ketika sudah dewasa.
Sensor DS18B20. Sensor DS18B20 menyediakan pengukuran suhu 9 bit hingga 12 bit Celcius. DS18B20 hanya membutuhkan satu jalur data untuk komunikasi. Selain itu, DS18B20 dapat memperoleh daya langsung dari jalur data. Hal tersebut memungkinkan untuk menempatkan sensor suhu di berbagai tempat. Sensor ini berguna dalam proses monitoring dan kontrol. Sensor piezoelektrik. Piezoelektrik adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Piezoelektrik merupakan sistem yang terdiri dari bahan material tertentu yang akan menghasilkan tegangan listrik akibat tekanan atau kekuatan mekanik yang diberikan pada kedua bidang. Modul HC05. HC05 adalah modul Bluetooth tambahan untuk board microcontroller seperti Arduino, MCS51, AVR, dan lain-lain. Modul Bluetooth ini bekerja pada frekuensi 2,0 GHz dan mampu melakukan komunikasi nirkabel dengan jarak maksimal 10 meter. Dan yang terakhir yaitu komunikasi wireless. Komunikasi wireless bekerja melalui sinyal elektromagnetik yang disiarkan oleh perangkat berkemampuan dalam udara, lingkungan fisik atau atmosfer. Perangkat pengirim dapat menjadi pengirim atau perangkat perantara dengan kemampuan untuk menyebarkan sinyal wireless. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama, blok diagram. Sensor DS18B20 dan sensor piezoelektrik akan digunakan sebagai mengambil data input berupa nilai suhu serta laju pernafasan. Saat sensor terpasang akan mendeteksi suhu pada bayi serta laju pernafasan per menit, dan untuk mendapatkan nilai pada sensor maka hasil akan diolah pada rangkaian PSA. Output dari rangkaian PSA ini akan masuk dan diproses oleh microcontroller. Microcontroller akan mengirim data yang telah diolah via wireless ke PC. PC akan menampilkan data nilai, dan apabila data nilai yang dideteksi kurang dari atau melebihi nilai normal, terdapat indikator yang akan menyala sebagai notifikasi. Yang kedua yaitu diagram alir. Diagram alir program Arduino. Diagram alir program Arduino diawali dengan begin, kemudian proses inisialisasi. Selanjutnya sensor DS18B20 dan sensor piezoelektrik mendeteksi suhu dan respiration rate yang kemudian datanya akan diterima oleh PC. Setelah itu N yang menandakan proses monitoring selesai. Dan selanjutnya yaitu diagram alir program PC. Diagram alir program PC diawali dengan begin, kemudian proses inisialisasi. Saat modul wireless terkoneksi, PC menerima data dari microcontroller via wireless. Apabila nilai parameter normal, maka proses monitoring selesai atau N. Sedangkan apabila nilai parameter tidak normal, indikator LED akan menyala. Yang terakhir yaitu diagram mekanik. Ini adalah diagram mekanik untuk wireless baby vital signs monitoring. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.